Pagi hari ini kita akan berbicara tentang laporan keuangan neraca. Saya Rudi Abdullah SE MM AKC. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share. Oke, kita lanjutkan materi laporan keuangan neraca. Nah, laporan keuangan di mana hasil akhir dari proses akuntansi merupakan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, biasa dikenal dengan PNC, laporan laba rugi income statement, dan laporan perubahan modal. Itu secara umum, secara garis besar. Neraca ini memberikan informasi tentang keuangan perusahaan pada saat tertentu saja. Dengan neraca dapat untuk yang pertama menilai likuidasi dan kelancaran operasi perusahaan, yang kedua menilai struktur pendanaan, dan yang ketiga menganalisis komposisi kekayaan. Itu neraca. Elemen neraca ada aktiva, di mana aktiva ini adalah kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai dan digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber ekonomi ini umumnya berupa potensi jasa atau kapasitas produksi yang berwujud fasilitas fisik tentu seperti tanah, mesin, dan lain-lain. Kalau kekayaan finansialnya tentu kas, piutang, dan lain-lainnya. Oke, ada juga yang disebut dengan aktiva lancar. Aktiva lancar ini adalah aktiva yang diharapkan segera terkonversi menjadi kas, terjual atau terpakai dalam periode kurang dari 1 tahun atau 1 periode operasional normal perusahaan. Ini terdiri dari kas atau cash bahasa Inggrisnya atau istilah akuntansinya. Cash ini adalah uang atau pembayaran lain yang dapat disamakan dengan uang dan dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk cash ini seperti cek, wesel pos, dan bank draft. Itu untuk kas. Yang kedua, surat berharga. Ada yang disebut dengan surat-surat berharga ini seperti marketable security. Marketable security ini merupakan investasi jangka pendek, berupa saham dan obligasi tentunya, ya. Terus kalau piutang itu biasa bahasa akuntansinya disebut dengan receivable. Receivable ini merupakan tagihan perusahaan untuk menerima kas atau jasa dari pihak lain. Itu piutang. Yang selanjutnya adalah persediaan, inventory. Inventory ini adalah barang atau bahan yang sengaja diperoleh dan disediakan dalam rangka operasi perusahaan. Selanjutnya pembayaran di muka, prepayment. Pembayaran di muka ini menunjukkan pembayaran untuk barang atau jasa yang baru dinikmati manfaatnya di masa yang akan datang bersama berjalannya waktu. Itu pembayaran di muka. Poin B-nya juga itu ada yang disebut dengan investasi jangka panjang. Ini dia biasanya itu berkaitan dengan pembelian aktiva dalam bentuk surat berharga, bukan tujuan untuk operasi perusahaan secara langsung, tetapi dia ini tujuan jangka panjangnya misalnya menguasai perusahaan lain, seperti itu. Kalau yang selanjutnya aktiva tetap tidak berwujud, tangible fixed asset namanya. Dia ini berupa fasilitas fisik, ya, tentunya, antara lain seperti tanah, tadi sudah di atas, ya, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, perlengkapan lainnya yang mempunyai masa manfaat itu jangka panjang dan digunakan dalam operasi perusahaan.
operasional perusahaannya, aktiva lain-lain ini. Jadi begini, ini adalah pos yang tidak memenuhi kriteria aktiva tetap di atas. Misalnya uang jaminan uang jaminan kontrak pemasangan listrik seperti itu. Oke, kita next. Nah, tadi kalau sisi kiri aktiva, sisi kanan pasiva. Jadi pasiva ini merupakan asal dari aktiva perusahaan. Oleh karena itu, jumlah pasiva akan sama dengan jumlah aktiva. Sumber dana atau pasiva terdiri dari dua, yaitu utang dan modal. Utang atau biasa dikenal dengan liabilitas, itu adalah suatu jumlah rupiah yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak luar perusahaan. Utang terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar itu istilah akuntansinya current liability. Jadi utang lancar ini biasanya akan segera dilunasi ya dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode normal perusahaan. Tapi kalau utang jangka panjang, utang yang akan baru dilunasi dalam waktu lebih dari 1 periode normal perusahaan atau 1 tahun, ya 1 tahun ke atas tentunya ya. Modal ini adalah jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada pemilik perusahaan. Jadi dari segi akuntansi dan konseptual, modal ini merupakan utang perusahaan kepada pemilik. Oleh karena itu, klasifikasi modal dan kekayaannya itu dan kaitannya dengan bentuk perusahaan. Oke, kita next. Ini tadi format neraca. Format neraca memang pada dasarnya ada dua ya. Format rekening atau akun form dalam bentuk kontrol. Di sini aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan, yang digunakan untuk memudahkan pemakai membandingkan antara sumber ekonomi dan pendanaannya, terutama untuk satu periode akuntansi. Jadi ini kalau ada ada neraca yang bentuknya seperti ini namanya neraca bentuk kontrol. Itu dari kiri ke kanan. Kalau yang sebelahnya yaitu format laporan, namanya format laporan, yaitu report form, bentuknya stafel namanya. Aktiva di sebelah atas dan pasiva di sebelah bawahnya, yang umumnya disajikan secara perbandingan dengan tahun sebelumnya atau biasa neraca komparasi. Jadi kalau pamannya seperti ini, neracanya dari atas ke bawah, ini biasa dipakai oleh atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah TBK dalam menerbitkan laporan keuangan. Mereka membuat laporan keuangan komparasi. Kadang kalau perbankan itu sampai 5 tahun ya dia jejer di situ. Oke, kita next ya. Jadi itu yang menjadi inti materi kita pada pertemuan kita kali ini berkaitan dengan laporan keuangan neraca. Jadi hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan topik ini silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.